Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar berkenaan tentang wudhu, mandi wajib, dan tayamum. Ya. Nah, sebelum Bapak menyampaikan berkenaan materi tersebut, alangkah baiknya kalian harus bisa mengetahui tujuan pembelajaran ya untuk materi hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian wudhu, tayamum, dan mandi besar dengan benar. Kemudian peserta didik dapat melaksanakan tata cara bersuci, wudhu, tayamum, dan mandi besar dengan tepat. Peserta didik dapat menjelaskan ketentuan wudhu, tayamum, dan mandi besar dengan tepat. Dan juga peserta didik dapat menerangkan tata cara wudhu, tayamum, dan mandi besar dengan tepat. Selanjutnya, peserta didik dapat menunjukkan contoh wudhu, tayamum, dan mandi besar dengan benar. Peserta didik dapat mempraktikkan wudhu, tayamum, dan mandi besar dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Oke. Yang pertama, yaitu berkenaan tentang wudhu. Nah, wudhu itu menurut bahasa adalah husnu atau keindahan dan nadhafah ataupun kebersihan. Sedangkan menurut istilah, wudhu adalah peribadatan kepada Allah dengan menggunakan air yang suci dan mensucikan di 4 anggota badan, yaitu wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki dengan cara tertentu untuk menghilangkan hadas kecil. Berkenaan wudhu ini itu sudah ada termaktub di Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 6 dan juga terdapat dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ya, yaitu sebagai berikut. Nah, ini dalil berkenaan tentang wudhu ya di surat Al-Maidah ayat 6. Ya, mari kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan juga basuh kedua kakimu sampai kedua mata. Bahkan hadis Nabi, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, la yaqbalullahu sholata ahadukum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidaklah menerima sholat salah seorang di antara kalian ketika ia berhadas sampai ia berwudu. Ya. Kemudian selanjutnya fardu atau rukun wudu di sini adalah yang pertama niat, kemudian membasuh muka, kemudian membasuh kedua tangan sampai kedua siku, menyapu sebagian kepala, kemudian membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki, dan yang terakhir adalah tertib, harus berurutan. Ya. Kemudian sunnah wudu. Nah, ada beberapa sunnah wudu di antaranya membaca basmalah saat awal berwudu, membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan, kemudian kumur-kumur, membasuh lubang hidung sebelum berniat ya, atau istilahnya istinsyak. Istinsyak itu menghirup air ke hidung, atau istinthar, mengeluarkan air dari hidung ya. Kemudian menyapu seluruh kepala dengan air, mendahulukan anggota tubuh kanan daripada kiri, kemudian menyapu kedua telinga luar dan dalam, membasuh sebanyak 3 kali, membaca doa sesudah wudhu. Nah, itu diantara sunnah-sunnah wudhu ya. Kemudian selanjutnya ini ada tata cara wudhu ya. Yang pertama membaca basmalah sambil mencuci kedua tangan hingga pergelangan ya sampai bersih. Kemudian berkumur-kumur sebanyak 3 kali sambil membersihkan gigi. Kemudian mencuci lubang hidung sebanyak 3 kali. Kemudian mencuci muka sebanyak 3 kali, mulailah dari tempat tumbuhnya rambut kepala hingga bawah dagu, dan dari telinga kanan ke kiri. Jangan lupa baca doa niat berwudu. Nah, sebagaimana yang tertera di layar, niat wudunya yang biasa kita baca, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala. Ya, saya niat wudu untuk mengangkat hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala.
Kemudian selanjutnya setelah cuci kedua tangan hingga siku sebanyak 3 kali, menyapu sebagian rambut kepala sebanyak 3 kali, membersihkan telinga dengan menyapu keduanya sebanyak 3 kali. Kemudian langkah berwudu yang terakhir adalah mencuci kaki hingga mata kaki sebanyak 3 kali. Nah, setelah itu baru kita niat setelah berwudu ya, atau doa setelah berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya hal-hal yang dapat membatalkan wudu, yaitu keluarnya sesuatu melalui kubul dan dubur ya. Kemudian tidak pulas dalam keadaan tidak sadar, atau bisa jadi karena pingsan ataupun tidur. Kemudian menyentuh kemaluan ya, kemudian menyentuh istri atau lawan jenis non mahram. Kemudian hilangnya akal atau kesadaran karena kan tidur ataupun dikarenakan tadi pingsan ya. Kemudian selanjutnya mandi wajib. Nah, apa sih mandi itu? Nah, dalam bahasa Arab, mandi itu diartikan al-ghuslu, yaitu mengalirkan air pada sesuatu. Sedangkan menurut istilah al-ghuslu atau mandi itu menuangkan air ke seluruh badan dengan tata cara yang khusus untuk menghilangkan hadas besar. Nah, berkenaan mandi wajib ini itu terdapat di surat An-Nisa ayat 43 ya. 43 yaitu sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abiri sabili hatta taghtasilu wa in kuntum marda aw 'ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal gha'id aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana 'afuwan ghafura. Nah, wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub kecuali sekedar melewati jalan saja sebelum kamu mandi atau mandi junub. Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik, usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu, sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Nah, itu dalil berkenaan tentang mandi besar. Faktor penyebab mandi wajib adalah pertama keluarnya mani ya. Yang kedua bertemunya dua kemaluan laki-laki dan perempuan walaupun tidak keluar mani. Kemudian ketika berhentinya darah haid dan nifas. Nah, ketika berhenti darah haid nifas mandi wajib. Kemudian melahirkan, kemudian karena kematian kecuali mati syahid. Ya, itu diantara faktor penyebab mandi besar. Nah, kemudian tata cara mandi wajib adalah mencuci tangan terlebih dahulu sebanyak 3 kali sebelum tangan tersebut dimasukkan dalam bejana. Ya. Kemudian membersihkan kemaluan dan kotoran yang ada dengan tangan kiri. Kemudian mencuci tangan setelah membersihkan kemaluan dengan menggosokkan ke tanah atau dengan menggunakan sabun. Kemudian berwudu dengan wudu yang sempurna seperti ketika hendak sholat. Kemudian mengguyur air pada kepala sebanyak 3 kali hingga sampai ke pangkal rambut. Memulai mencuci kepala bagian kanan lalu kepala bagian kiri. Kemudian menyela-nyela rambut. Kemudian mengguyur pada seluruh badan dimulai dari sisi yang kanan, setelah itu yang kiri. Oke, selanjutnya anak-anak semuanya silakan diperhatikan kembali. Nah, kita akan mengetahui tentang rukun mandi wajib. Yang pertama, niat mandi dalam hati untuk menghilangkan hadas besar, mengguyur seluruh badan dengan air yaitu mengenai rambut dan kulit walaupun hanya 1 kali siraman. Itu rukun mandi wajib. Selanjutnya, sunnah mandi wajib. Pertama, baca bismillah, berwudu sebelum mandi, menggosok-gosok seluruh badan dengan tangan, mendahulukan yang kanan dan berturut-turut. Itu sunnah mandi wajib.
Kemudian selanjutnya tata cara mandi pada wanita. Ya, untuk mandi wajib karena junub. Ummu Salamah berkata, "Wahai Rasulullah, aku seorang wanita yang mengepang rambut kepalaku. Apakah aku harus membuka kepangku ketika mandi junub?" Maka Rasulullah bersabda, "Jangan kamu buka. Cukuplah kamu mengguyur air pada kepalamu 3 kali, kemudian guyurlah yang lainnya dengan air, maka kamu telah suci." Khusus mandi setelah haid dan nifas ditambahkan beberapa hal berikut. Yang pertama, menggunakan sabun dan pembersih lainnya beserta air, kemudian melepas kepangan rambut sehingga air sampai ke pangkal rambut. Kemudian yang ketiga, disunahkan membawa kapas atau potongan kain untuk mengusap tempat keluarnya darah guna menghilangkan sisa-sisanya. Selain itu disunahkan mengusap bekas darah pada kemaluan setelah mandi dengan minyak misk atau parfum lainnya. Ya, nah itu tata cara mandi pada wanita, terutama yang baru bersih dari haid dan nifas. Selanjutnya yaitu tayamum. Tayamum secara bahasa al-qasdu yang artinya maksud. Ya, kemudian yang kedua, tayamum secara istilah dalam syariat adalah sebuah peribadatan kepada Allah berupa mengusap wajah dan kedua tangan dengan menggunakan sa'id, permukaan bumi yang bersih, sa'idan thayyiba, yang bersih. Dalil tentang tayamum itu terdapat juga dalam Quran surat Al-Maidah, juga terdapat dalam hadis Nabi, hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Muslim. Ya, yaitu diantaranya adalah ini dalilnya. Wa in kuntum marada aw ala safarin aw jahadu minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum. Nah, jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air, kakus atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, yang suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu tersebut. Bahkan dalam hadis Nabi katakan wa uju'ilat turbatuha tahuran idza lam yajidil ma, dan dijadikan bagi kami bumi sebagai masjid dan tanahnya bagi kami sebagai alat bersuci apabila kami tidak mendapatkan air. Nah itu ya. Selanjutnya, alat media tayamum ya, seluruh permukaan bumi yang bersih, baik itu berupa pasir, bebatuan, tanah yang berair, lembab ataupun kering. Ya, sebagaimana hadis Nabi wa ju'ilat turbatuha tahuran idza lam yajid ma. Ya, dijadikan permukaan bumi seluruhnya bagiku dan umatku sebagai tempat untuk sujud dan media atau alat bersuci. Kemudian selanjutnya, faktor yang menyebabkan tayamum pertama adalah tidak ada air. Nah, ketiadaan air dalam hal ini dibagi menjadi dua, yaitu memang sama sekali tidak ada air dan ada air tapi hanya cukup digunakan untuk minum. Ya. Yang kedua, keberadaan air terlalu jauh dari jangkauan. Nah, bisa jadi jaraknya bisa sampai setengah farsah atau 2,5 kilometer. Dan jika ditempuh, perjalanan yang harus dilalui terlalu berat, apalagi jika jalan kaki. Kemudian yang ketiga, bahaya jika menggunakan air. Nah, apabila misalkan air yang dekat, tapi untuk menjangkaunya terlalu berisiko, sebab ada binatang buas, musuh, ataupun yang lainnya. Kedua, air yang digunakan dapat menyebabkan penyakit semakin parah. Atau karena saran dari medis kepada orang tersebut tidak boleh terkena air. Ya. Kemudian yang keempat, kondisi terlalu dingin. Bahkan dalam riwayat Amr bin As pernah bertayamum dari junubnya karena kedinginan. Hal tersebut kemudian disampaikan kepada Rasulullah sehingga beliau pun mengakui serta memperbolehkannya sebagaimana diriwayatkan Abu Daud. Akan tetapi dalam keadaan demikian dan masih ada air yang cukup, maka seorang diharuskan mengqadha salatnya. Itu ya. Kemudian selanjutnya, syarat tayamum. Pertama, sudah masuk waktu sholat. 2, sudah usaha. 3, tanah suci dan berdebu. Yang keempat, menghilangkan najis. Niat tayamum itu sebagaimana para ulama sampaikan, nawaitu tayammuma listibahatis shalah lillahi ta'ala. Aku berniat tayamum agar diperbolehkan sholat karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian selanjutnya, di antara faktor yang membatalkan tayamum, segala yang membatalkan wudu juga membatalkan tayamum. Kemudian yang kedua, ditemukan air bagi orang yang bertayamum karena ketidakadaan air, ya. Atau telah ditemukan air bagi orang yang bertayamum karena ketidakadaan air.
Kemudian yang ketiga, telah adanya kemampuan menggunakan air, ya. Kemudian yang keempat, tidak sakit lagi bagi orang yang bertayamum karena ketidakmampuan menggunakan air. Ya, seperti itu. Ya, selanjutnya anak-anak, itu mungkin materi yang Bapak sampaikan berkenaan wudhu, mandi besar dan juga tayamum. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa memberikan pemahaman bagi kalian bagaimana tata cara atau ketentuan wudhu, mandi besar dan tayamum, dan juga pengertian dari ketiga istilah tersebut ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Ya, oke. Terima kasih. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.